Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, selamat datang di bulan Mei dan kita percaya ada pesan Tuhan, ada pesan profetik yang mau Tuhan sampaikan untuk bulan Mei. Dalam kalender Ibrani, bulan Mei adalah bulan Iyar. Kita mari bersama-sama dengarkan apa yang mau Tuhan katakan mengenai bulan Mei atau bulan Iyar ini. Saudara, Iyar adalah bulan kedua dari Nisan Abib dan juga bulan ke-8 dari Tisri. Dengan kata lain dari Iyar artinya adalah roset yang artinya mekar atau blossom. Artinya Tuhan katakan this is the month of blossom. Blossom berbicara happiness, blossom berbicara beauty and fulfillment. Artinya hari-hari ini kita harus percaya bahwa Tuhan sedang memberikan bunga-bunga yang bermekaran atas hidup kita. Tuhan mau berikan kebahagiaan, bahkan janji Tuhan dalam hidup kita mulai bermekaran dan mulai mendapatkan jawaban doa. Yang kedua, Iyar memiliki arti light dari bahasa aslinya ore, yaitu light. Tuhan katakan bahwa ketika kita tahu arti bulan Iyar adalah light, berarti ini adalah the month of radiance. Ini adalah bulan di mana terang Tuhan akan bersinar buat setiap hidup kita. Ketika di Iyar bulan ini banyak pohon-pohon yang tadinya redup, dia mulai bermekaran, dia mulai terang, dia mulai memancarkan cahaya. Dan Tuhan katakan apapun benih kita yang pernah kita tanam di masa lalu, benih doa kita, benih iman kita, taburan-taburan kita di bulan ini akan mulai tumbuh dan mekar. Light juga berbicara apa saudara? Bahwa terang Tuhan sedang menembus setiap kegelapan dalam hidup kita. Hari ini apapun yang sedang kau alami dalam keluargamu, dalam gerejamu, dalam pekerjaanmu, ketika kegelapan itu masih ada, jangan takut. Karena di bulan ini let there be light. Ada cahaya Tuhan yang akan menerangi setiap kita dan membuat kita mengerti arah dan tujuan ilahi. Ketika kita berbicara Iyar itu berarti light, terang, Tuhan mau bilang bahwa yang pertama kegelapan akan sirna dan terang Tuhan akan datang atas setiap aspek hidup kita. Selanjutnya Tuhan berkata light itu sesuatu yang menyingkapkan sebuah rahasia. Hari-hari ini apapun yang rahasia akan Tuhan singkapkan. Ketika engkau bingung tentang panggilan hidupmu, tentang tujuan hidupmu, tentang pekerjaanmu, pasangan hidupmu, Tuhan akan memberikan tanda, Tuhan akan memberikan rahasia-rahasia yang dulu tertutup sekarang menjadi terbuka di dalam nama Yesus. Dan bulan ini mari siapkan hati kita untuk menerima arahan dan revelation yang baru. Karena Tuhan sedang menuntun jalan kita, Tuhan sedang menuntun langkah-langkah kita untuk kita mengerti dan mengenal kehendaknya. Haleluya. Yang ketiga, Iyar berbicara tentang mana. Bapak Ibu kita buka, nanti bisa baca di Keluaran 16, Keluaran 17 saudara. Keluaran itu adalah keluaran yang terjadi di bulan Iyar. Ketika Tuhan memberikan mana, itu ketika bangsa Israel sedang di padang gurun, mereka sedang lapar, mereka sedang kekeringan, tapi Tuhan memberikan penyediaannya. Artinya apa saudara? Hari ini mungkin keadaanmu seperti di padang gurun, kau mengalami kering, kau mengalami tekanan, kau mengalami depresi, tapi percaya ada mana daripada surga, fresh from heaven, benar-benar asli Tuhan yang buat, Tuhan yang kirim buat setiap kita, buat mengenyangkan setiap dahaga, setiap lapar hidup kita. Amin saudara. Dan bukan hanya itu, mana itu gak hanya dikasih sekali loh saudara, tapi tiap hari Tuhan berikan mana buat setiap hidup kita, dan itu fresh daripada surga. Tuhan sendiri yang mengirimkannya buat setiap kita. Hari-hari ini harapkan pertolongan daripada Tuhan. Tidak pernah terlambat pertolongannya. Dia tidak akan membiarkan kita kelaparan, kekeringan, menderita. Karena setiap hari ada penyediaan, ada rahmat dan anugerahnya buat hidup kita. So di bulan ini ayo harapkan supernatural provision, harapkan kasih dan rahmatnya selalu baru setiap hari buat hidup kita dan keluarga kita. Yang keempat, Iyar itu adalah bulan di mana kita harus menjaga dan merawat benih. Kalau Bapak Ibu hitung dari hari Paskah, Passover, sampai ke Shavuot atau Pentakosta itu terdiri ada 7 minggu atau 49 hari. Orang-orang Yahudi, orang-orang Islam menghitung Omer dan menandai hari 49 hari adalah hari-hari di mana mereka menghitung Omer, menghitung benih, menghitung setiap berkat. Artinya di bulan Iyar saudara, hari demi hari kita harus banyak mendeklarasikan firman Tuhan. Hari demi hari kita harus perkatakan berkat Tuhan. Karena di bulan Iyar ini adalah bulan yang benar-benar full di mana kita harus menjaga dan merawat benih kita. Ini adalah bulan di mana kita harus waspada. Karena ketika benih itu muncul, sudah mulai bertunas, akan banyak hama, penyakit, atau predator-predator yang mau mengganggu daripada tunas tersebut.
Tapi di bulan ini ayo kita pakai perlengkapan senjata Allah, kita berjaga-jaga dan kita berdoa agar perlindungan Tuhan sempurna ada atas setiap benih kita, ada setiap ladang hidup kita, ada dalam setiap keluarga dan pelayanan kita. Amin saudara. Apapun musuh yang mengganggu benih kita pakai kuasa darah Yesus, kita berdiri di atas anugerah Tuhan dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan dan musuh-musuh kita dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bagaimana kalau tunas itu tumbuh? Selain kita usir hama, kita usir predator, kita sembuhkan penyakit-penyakitnya, kita juga harus pupuk, kita harus kasih air. Artinya di bulan ini ayo tangkap sebanyak-banyaknya, terus berendam dalam firman Tuhan, berendam dalam hadirat Tuhan, kasih pupuk, kasih air. Jangan sampai benih yang tumbuh itu, tunas yang tumbuh itu mengalami kegagalan. Jangan sampai kita gagal menuai, gagal mengalami panen karena kita nggak jaga benih kita. Amin saudara. Ayo semangat. Kita jaga, kita rawat benih yang sudah kita tanam, benih-benih yang ada dalam hidup kita yang Tuhan berikan atas hidup kita. Selanjutnya poin yang kelima. Iyar adalah bulan kesembuhan. Saya akan bacakan firman Tuhannya. Di Keluaran 16, kita buka bersama-sama saudara. Keluaran 16 itu yang tadi juga berbicara mana ya. Keluaran 15. Keluaran 15 tentang kisah di Mara dan di Elim itu di bulan Iyar. Saya akan langsung bacakan ayat ke-26. Firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Tuhan mendeklarasi dirinya, namanya lah Jehovah Rafa. Artinya di bulan ini harapkan kesembuhan. Kesembuhan bukan hanya penyakit di tubuh kita. Setiap kepahitan berubah jadi kemanisan. Penyakit di jiwa kita Tuhan mau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Oleh anugerahnya, bukan kuat dan gagah kita, tapi karena kekuatan Tuhan yang memampukan kita berkata Jehovah Rafa. Hari ini untuk engkau siapapun yang sedang sakit, percaya dan terima kesembuhan. Dengan bilur-bilur Tuhan Yesus ada kesembuhan. Saya melihat ada orang engkau yang sedang menonton YouTube ini, kau sedang sakit di daerah pinggangmu, kau juga ada orang juga, seorang ibu yang sering sakit kepalamu, kau mengalami stres, kau mengalami depresi, percaya, katakan Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan engkau. Dengan bilur-bilur Tuhan Yesus ada kesembuhan hari ini juga. Haleluya saudara. Selanjutnya, apalagi pesan Tuhan tentang bulan Iyar? Iyar, rasi bintang di bulan Iyar adalah Taurus. Dan Taurus itu bull, seperti banteng. Sapi jantan yang banteng saudara. Kita tahu bahwa banteng itu binatang yang ngeri ya kalau kita lihat. Seperti di Matador, seperti kita lihat, bahkan bukan itu aja, kalau kita di hutan liar, dilihat di film-film, banteng itu binatang yang agresif. Dia suka seruduk, dia pemarah, dia benar-benar ya menghancurkan juga saudara. Jadi artinya Tuhan bilang seperti ini, di bulan ini hati-hati dengan sesuatu yang liar dari diri kita. Kalau old cycle-mu, stronghold-mu sedang mau bangkit, kalau dosa-dosa masa lalu sedang mau bangkit, kemarahan dalam hatimu, keliaran dalam dirimu, kepemberontakan, apalagi perpecahan, sesuatu yang gak bisa dikontrol, hari ini berhati-hati. Kita harus taklukkan apapun kuasa-kuasa yang menghancurkan. Kita harus taklukkan diri kita sendiri dari setiap nurani-nurani yang bukan berasal daripada Tuhan. Kita harus taklukkan banteng-banteng dalam diri kita yang membuat kita marah, yang membuat kita berontak, yang membuat kita seruduk tanpa aturan. Kita harus waspada. Tetapi saudara, kalau Taurus, kalau banteng itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan, kita lihat pembalikan keadaannya. Ini akan menjadi bulan penuh terobosan. Apapun halangan di depanmu, kau akan terobos di dalam nama Yesus. Jadi ada dua sisi. Kalau kau matikan yang negatifnya dari sisi banteng itu, Taurus itu, kau akan bangkit ke sisi positifnya. Pakai segala kekuatanmu, daya juangmu, daya terobosmu untuk sesuatu yang positif, untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk dosa, bukan untuk marah, bukan untuk perpecahan, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga terima terobosan pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua penghalang dalam bisnismu, dalam rumahmu, dalam pelayananmu akan segera diterobos di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada amin saudara-saudara?
terobosan akan terjadi di bulan ini. Dan saya melihat Roh Kudus katakan ada beberapa di antara kau yang sedang menonton YouTube ini, kau sedang mengalami hambatan dalam penjualan rumah, penjualan tanah, atau sengketa dengan keluarga. Hari ini Tuhan katakan, Tuhan akan beri terobosan. Apa yang sudah lama tertunda, apa yang sudah lama terhalang, hari ini semua penghalang itu akan Tuhan terobos di dalam nama Yesus Kristus. Bagi engkau yang percaya, kau bisa katakan hari ini, deklarasikan, aku terima terobosan, aku terima setiap kemenangan di dalam nama Yesus. Amin, saudara. Selanjutnya, di bulan Iyar ternyata ada peristiwa-peristiwa sejarah yang luar biasa. Di 5 Iyar 1948 itu kemerdekaan Israel. 28 Iyar 1967 adalah penyatuan Israel. 7 Iyar 498 sebelum Masehi adalah pentahbisan tembok Yerusalem. Artinya di bulan ini, bayangkan saudara, Indonesia merdeka tahun 1945. Bangsa Israel merdeka 1948. Artinya lebih dulu Indonesia dibanding Israel. Tuhan katakan seperti ini, apa yang engkau sudah nanti-nantikan bertahun-tahun, bahkan yang bagi kita mustahil, di tahun ini Tuhan akan kasih kemerdekaan. Di bulan ini Tuhan akan kasih kemerdekaan. Ada pentahbisan, ada peresmian, ada kemerdekaan dari segala aspek dalam hidup kita. Amin saudara, kalau engkau percaya, kalau kau tangkap dengan iman, maka kau akan alami kemerdekaan dalam hidupmu. Apa yang sudah kau nanti-nantikan sejak lama, hari ini akan kau terima kabar baik. Hari ini kau akan terima kemerdekaan yang daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Selanjutnya, Iyar berbicara tentang suku Israel yaitu Isakar. Kita buka Kejadian 30 ayat 18. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Isyakar. Selanjutnya 1 Tawarik 13 ayat 32. Dari Bani Isyakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang dibawa perintah mereka. Artinya saudara, Tuhan katakan di bulan ini Tuhan lagi bangkitkan pasukan generasi kenabian. Isakar berbicara urapan kenabian, jawatan kenabian. Isakar orang-orang yang mengerti musim dan waktu. Orang-orang yang mengerti arahan Tuhan dengan tepat. Walaupun jumlahnya paling sedikit dibanding suku-suku yang lain, hanya 200 orang. Tapi Isakar sangat penting karena dia menjadi orang yang Tuhan pilih untuk Tuhan sampaikan pesan-pesannya, rahasia-rahasianya untuk menyatakan tentang masa depan, menyatakan tentang musim dan waktu. Dan Bapak Ibu, di bulan Iyar ini adalah bulannya Isakar. Jadi kita harus benar-benar perhatikan apa mimpi, apa penglihatan yang kau dapat, apa pernyataan Tuhan yang kau dapat, catat itu. Percaya bahwa urapan kenabian sedang terbuka dengan luar biasa di bulan ini. Tuhan sedang bangkitkan generasi-generasi kenabian untuk memahami musim dan waktu. Untuk bergerak dalam kairos Tuhan. Untuk bergerak dalam agenda Tuhan. Hari ini mari kita percaya dan tangkap dengan iman. Ini waktunya kita bergerak dalam dimensi supranatural. Kita bergerak dalam kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan sedang mau menyingkapkan isi hatinya. Tuhan mau menyatakan suaranya lewat mimpi, penglihatan, pendengaran, apapun itu. Tuhan sedang berikan kepada setiap kita. Langit surga sedang terbuka. Kita tangkap dengan iman dan kita percaya lewat tuntunannya Tuhan mau membawa kita ke next level. Masuk lebih dalam lagi ke dalam panggilan ilahi surgawi. Amin saudara. Dan yang terakhir, ia berbicara second Passover atau Paskah yang kedua. Kenapa saudara? Kalau dalam tradisi Yahudi, ketika di bulan Iyar, orang-orang yang terlewat momen Passover di bulan yang lalu, mereka diperbolehkan untuk memberikan korban persembahan untuk Paskah saudara. Jadi ini karena masih lewat 1 bulan, jadi ada kesempatan di bulan waktu itu di tradisi orang-orang Yahudi untuk mereka mempersembahkan kepada Tuhan. Artinya di bulan ini apa yang kau terlewat di bulan yang lalu, hari ini kau harus imani, kau tangkap penuh, bahkan double, jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Kalau kau ada mengalami kehilangan momen, kehilangan kairos di bulan yang lalu tentang Passover, Jumat Agung atau kebangkitan, di hari ini kau akan terima luar biasa karya penebusan, karya kebangkitan Tuhan Yesus. Kenapa bisa dibilang juga second Passover? Saudara ingat kisah Tuhan Yesus mati, disalibkan, bangkit hari ketiga, dan apa yang selanjutnya Tuhan Yesus lakukan? Selama 40 hari Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya. Tuhan Yesus berjumpa muka dengan murid-muridnya, menyatakan mujizat, memulihkan mereka, memuatkan mereka. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan orang-orang kehilangan momen,
Ketika Jumat Agung, murid-murid yang gak ngalamin Tuhan, yang gak ngeliat Tuhan secara dekat karena mereka kabur, mereka ketakutan. Mereka gak dekat dengan salib Kristus waktu itu di Passover. Tapi ketika 40 hari Tuhan Yesus datangin mereka. Orang-orang yang pecundang, yang pengecut, yang takut gak ngalamin salib Kristus, mereka dikunjungi oleh Tuhan. Itu berbicara second Passover. Jadi ada kesempatan di bulan ini untuk kau menikmati kuasa darah Yesus, kuasa kebangkitan Kristus. Karena di bulan ini Tuhan sedang mengunjungi engkau satu demi satu, keluarga demi keluarga, gereja demi gereja, bisnis demi bisnis, pekerjaan demi pekerjaan. Tuhan sedang mau mengunjungi setiap kita. Dan ketika Tuhan Yesus mengunjungi kita, apa yang terjadi? Kita mengalami kesembuhan, kita mengalami pemulihan, kita dikuatkan, kita berjumpa dengan panggilan kita, kita semangat lagi, kita maju lagi bersama Tuhan. Amin, saudara. Mari, ketika Bapak Ibu menerima rema firman Tuhan hari ini, ketika engkau tangkap pesan profetik di bulan Iyar ini, maka engkau akan menerimanya. Percaya dengan iman bahwa setiap apapun yang Tuhan nyatakan akan terjadi dan tergenapi. Dan tiba-tiba Tuhan juga memberikan pesan. Hari ini Tuhan berikan pesan bahwa ada engkau yang mengalami kegelapan dalam hidupmu. Keluargamu banyak belum mengalami pemulihan. Keluargamu banyak ngalamin ribut dalam rumah tangga. Sepertinya keadaannya gelap. Tapi Tuhan katakan bulan ini, let there be light. Iyar berbicara light. Suddenly, secara tiba-tiba akan ada terang Tuhan hadir atas keluargamu. Ketika kau berada di titik terendah, bahkan kau udah sulit berdoa, kau udah sulit untuk berharap, rasakan hari ini terang Tuhan sedang terbit atas hidupmu. Dengan caranya yang ajaib, dia akan mengunjungi hidupmu. Untuk sebuah keluarga, untuk keluarga-keluarga yang sedang broken, Tuhan sedang mau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima semua daripada Tuhan, kami tolak semua agenda si jahat, kami tolak kebaskan semua serangan balik, tuntutan, tuduhan, intimidasi dalam bentuk apapun. Karena kami hanya hamba yang menjalankan perintah Tuhan kami, Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus. To God be the glory. Hanya Tuhan Yesus yang layak ditinggikan, disembah, dimuliakan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Rara Sian, Living Lady, mengakhiri video ini dengan satu kata: tuntas.